Shalom saudara pemirsa dimanapun siaran ini dapat Anda ikuti. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yan Vantius Sulai dalam acara Misbah Keluarga. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini ya Tuhan. Siapapun yang mendengar, Tuhan menjamah hati mereka, supaya kami makin percaya dan mengasihi Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengasihi kami. Urapi dan pakai hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pada waktu lalu kita telah membahas tentang keilahian Kristus Yesus atau ketuhanan Yesus dengan 4 poin penting. Yang pertama, Yesus sudah ada sebelum dia hadir dalam dunia ini, yang disebutkan pra-eksistensi Kristus. Dia sudah ada sejak kekekalan bersama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, Yesus itu pencipta alam semesta. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi daripada segala yang telah dijadikan. Dan kalau Yesus itu pencipta, berarti Dia Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mencipta langit dan bumi. Lalu Yesus juga disebut dengan sumber kehidupan. Ya, semua yang hidup bersumber dari Tuhan. Baik hidup dalam dunia ini, maka hidup dalam dunia kekekalan. Kalau demikian, Dia ada Tuhan karena Dia sumber hidup. Minggu lalu juga pada waktu yang lalu kita telah membahas bahwa Yesus adalah terang dunia atau sumber terang itu. Dunia ini pada hakikatnya penuh dengan kegelapan, dan Kristus datang ke dalam dunia ini memberikan terang supaya manusia tidak hidup dalam kegelapan, melainkan melihat terang hidup itu dan berjalan di dalam terang. Hari ini kita lanjutkan poin kita pada poin yang kelima, apa yang menjadi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kelima adalah Yesus itu maha kuasa, Bapak Ibu sekalian. Saudara, ada sekitar 50 kali Tuhan Yesus melakukan mujizat yang tercatat dalam Injil. Hari ini kita tidak bahas satu persatu, tapi kita tahu semua kalau kita membaca surat atau kitab Injil, kita akan menemukan ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Merubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, orang tuli melihat, orang buta mendengar, orang tuli mendengar, orang buta melihat, berjalan di atas air, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan Kristus sendiri bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, kuasa gelap, dan kuasa dosa, membuktikan Dia adalah Allah. Anda mengatakan, oh, nabi-nabi dan perjanjian lama pun mengadakan mujizat. Musa melalui tangan Tuhan mengadakan 10 tulah di Mesir, membelah laut Kolsom, menerima mana di padang gurun, dan mujizat-mujizat lainnya. Elia mengadakan mujizat, Elisa mengadakan mujizat. Dalam perjanjian baru, Rasul Petrus mengadakan mujizat, Paulus mengadakan mujizat. Apa istimewanya Yesus? Saudaraku sekalian, selain mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah supernatural dan lebih banyak daripada yang lain, perhatikan beberapa kali Yesus kalau menyembuhkan orang sakit, bahkan meredakan angin ribut, Dia tidak perlu berseru kepada Tuhan. Lazarus keluar, angin ribut tenanglah. Kenapa dia tidak berseru kepada Tuhan? Karena Dia Tuhan. Mujizat-mujizat yang spektakuler itu membuktikan bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan dan Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Itu tak terbantahkan. Dan mujizat itu masih berlaku sampai sekarang. Bersandarlah kepada Dia, berharaplah kepada Dia. Dan ada satu mujizat yang lebih besar, lebih tinggi daripada mujizat apapun dalam dunia ini, yaitu dosa diampuni, jiwa diselamatkan. Sudahkah saudara mengalami pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus dan punya jaminan keselamatan kehidupan kekal dalam Dia? Kalau belum, inilah waktunya. Datang kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati itu. Yang keenam, Yesus Kristus itu maha tahu, Bapak Ibu sekalian. Saudara, saya baca firman Tuhan dari Yohanes pasal 5 Yohanes pasal 22 ayat ke-25. Demikian firman Tuhan. Dan karena tidak perlu seorang pun yang memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saya ulangi, sebab Ia tahu
apa yang ada di dalam hati manusia. Orang pernah mengatakan peribahasa begini, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Dan pepatah itu berlaku bagi manusia, karena manusia tidak mungkin tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tapi Yesus dikatakan ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ia tahu pergumulanmu, dia tahu pikiranmu, dia tahu rencanamu. Karena itu sampaikanlah itu kepada Dia yang Maha Tahu, yang mengerti pergumulan hidup kita. Dan siapa yang bisa tahu dalam hati manusia? Siapa yang Maha Tahu seperti itu? Kecuali Allah. Dan kalau Yesus Maha Tahu, berarti Dia adalah Allah. Yohanes pasal 16 ayat 30 berbunyi demikian. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Saudara-saudara, orang mempunyai kesan, oh, kami tahu sekarang Engkau tahu segala sesuatu. Itu konfirmasi pengakuan orang atas kemahatauan Yesus. Ada banyak ayat-ayat lain, tapi itu cukup membuktikan Yesus Maha Tahu. Silakan nanti kalau saudara ada pertanyaan-pertanyaan, silakan menyampaikan kepada saya. Yang ketujuh, Yesus tidak berdosa. Saya baca ayat yang ke-8, ayat Yohanes 8 ayat 46, demikian firman Tuhan. Barang siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Saudara, ini Yesus menantang orang-orang di sekitarnya, terutama para alim ulama dan ahli Taurat, yang selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Saudara, yang ada di sekitar itu ada berapa kelompok orang? Orang-orang yang memusuhi Yesus, para alim ulama, ahli Taurat, rakyat banyak, dan murid-murid Yesus. Dan pertanyaan ini bisa disampaikan kepada siapa saja. Siapakah di antara kamu yang bisa membuktikan kalau aku ini berbuat dosa? Semuanya bungkam 1000 bahasa dan tidak ada seorang pun bisa membuktikan, karena memang Yesus tidak berdosa. Mereka tidak bisa membuktikan apa kesalahan Yesus. Saudara, itu sebabnya kitab Ibrani atau surat Ibrani pasal 4 ayat 15 berkata begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai oleh iblis maksudnya. Hanya tidak berbuat dosa. Confirm. Yesus tidak bersalah. Seluruh hidupnya kudus, perkataannya kudus. Dan tidak ada orang bisa membuktikan dia berbuat dosa. Saudara, kalau Yesus ada sedikit saja dosa, saudaraku sekalian, maka dia tidak qualified, tidak memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat. Karena kalau ada sedikit saja dosa pada Yesus, dia tidak bisa menjadi penebus kita. Kalau dia berdosa, sama seperti orang buta tuntun orang buta dan dua-duanya masuk jurang. Puji Tuhan, Yesus yang kita sembah, oh kudus tanpa cacat, tanpa celah. Dalam perjanjian lama, korban yang harus dipersembahkan untuk menjadi korban bakaran keselamatan harus domba yang tak bercacat dan tak bercela. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah, Yesus Kristus, yang mengangkut dosa dunia, yang tanpa celah itu. Puji Tuhan, Yesus tidak berdosa. Yang ke-8, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Saudara, Markus pasal 2 ayat 5 dan seterusnya berkata begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya, perhatikan ya, Yesus mengetahui dalam hatinya, ini menunjukkan kematawan lagi, bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni,
Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, saya ini berkuasa mengampuni dosa. Pertanyaan saya, menurut saudara, manusia bisa mengampuni dosa tidak? Tidak mungkin. Satu-satunya yang bisa mengampuni dosa adalah Tuhan. Dan Yesus mengatakan, kalau aku bisa dia mengampuni dosa orang, berarti dia Tuhan. Dan memang dia telah berkorban di kayu salib, menjadi tebusan dosa itu. Bangkit pada hari ketiga, dan dalam tangannya ada jaminan pengampunan dosa. Yang kesembilan, yang terakhir dalam sesi ini, Yesus disebut Tuhan. Saudara, saya tidak membahas semua, tapi beberapa hal supaya membuktikan untuk kita, betul tidak Yesus itu Tuhan? Ada sebuah Tuhan tentang dirinya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem, maka malaikat-malaikat memberitahukan kepada para gembala di padang Efrata. Dia mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat aja mengatakan dia Tuhan. Kok berani-berani manusia yang cuma ciptaan biasa tidak mengakui dia Tuhan. Malaikat aja mengatakan dia Tuhan. Lalu pengakuan Elizabeth ketika dia dikunjungi oleh Maria. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Ibu Tuhanku. Elizabeth mengatakan itu dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Ya betul bahwa itu adalah ibu daripada Yesus yang adalah Tuhan. Lalu pengakuan Petrus dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 16. Waktu Yesus menantang murid-muridnya dan mengatakan, menurut kata orang siapakah anak manusia? Siapakah saya ini? Kalau menurut kata orang sih, engkau adalah Yeremia. Engkau adalah Nabi yang akan datang. Engkau adalah Elia. Ketika Yesus mendengar pengakuan mereka menurut kata orang, dia berpaling kepada murid-muridnya, menurut katamu siapa saya? Jadi orang tidak bisa netral kepada Yesus. Harus mengambil keputusan yang tepat, menolak atau menerima. Dan Petrus sebagai representatif dari murid-murid berkata dengan lantang dan pimpinan Roh Kudus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oh Bapak Ibu sekalian, berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia mengatakan kepadamu, tapi dikaruniakan dari Bapakku di sorga. Anak Allah berarti Yesus Allah. Kalau saya mengatakan saya anak manusia, berarti saya manusia. Anak tidak berarti biologis, pemahaman secara biologis. Tapi adalah menunjukkan kedekatan Kristus relasi dengan Bapa, dan dia adalah oknum kedua daripada Allah Tritunggal. Yang ketiga, pengakuan Allah Bapa di surga sendiri. Yang mengatakan ketika Yesus dibaptis, ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, dan surga terbuka, ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Suara yang sama terjadi ketika Yesus dimuliakan di atas gunung di bukit kemuliaan. Yesus disertai dengan Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Di atas bukit kemuliaan, Yesus berubah rupa, dan ada Musa muncul dan Elia muncul. Pada waktu itu, ada suara dari surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapak sendiri mengkonfirmasi Yesus anak Allah. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kasus Yohanes membaptis Yesus, orang punya anggapan bahwa yang membaptis jauh lebih besar daripada yang dibaptis. Sehingga orang menganggap Yohanes lebih besar daripada Yesus. Maka pada saat itulah Bapa di surga memberikan konfirmasi, ini anakku yang kukasihi, bukan Yohanes, bukan siapapun, tapi ini Yesus Kristus, dengarkanlah dia. Dalam kasus Yesus dimuliakan di atas gunung, ada dua tokoh perjanjian lama yang muncul, Musa dan Elia. Dan perhatian murid-murid itu bergeser dari Yesus kepada kedua tokoh ini. Mereka mulai kagum kepada Musa. Oh, dulu saya pernah dengar berita tentang Musa dalam perjanjian lama, berita tentang Elia yang naik hidup-hidup ke sorga. Sekarang muncul, kagumlah murid-murid itu. Nah, pada saat itulah ketika perhatian mereka bergeser dari Yesus kepada dua tokoh itu,
Bapa di surga memberikan konfirmasi, ini anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan Musa, bukan Elia, bukan siapapun, tapi ini Yesus Kristus. Dialah yang berkenan, anakku yang kukasih, yang padanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau Bapa di surga memberikan konfirmasi dia adalah anak Allah, yang berarti dia ilahi, beranikah manusia menyangkal itu? Kemudian pengakuan Thomas ketika Yesus menampakkan diri pada hari pertama dan murid-murid hadir dan mereka kagum melihat Yesus yang dikuburkan dan muncul di tengah-tengah mereka menampakkan diri. Dan mereka beritahukan kepada Thomas, Thomas, kami telah melihat Tuhan yang bangkit. Lalu Thomas mengatakan apa? Saya tidak mau sembarang percaya sebelum saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, sebelum saya mencucuki jariku di lambungnya dan jariku di tangannya, tanda paku itu, saya tidak akan percaya. Tuhan itu baik. Pada waktu berikutnya, dalam ruangan tertutup, murid-murid hadir dan Thomas pun hadir. Yesus langsung berkata kepada Thomas, Thomas, ini aku. Jangan engkau tidak percaya. Lihat lambungku, lihat tanganku. Ketika Thomas menyaksikan Yesus yang mati dan sudah bangkit menampakkan diri kepada manusia, kepada mereka pada saat itu, maka Thomas berlutut dan menyembah, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan Yesus menerima penyembahan daripada Thomas. Lalu pengakuan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebutku, aku menyebut aku guru dan Tuhanmu, dan betul katamu itu, karena memang aku adalah guru dan Tuhanmu. Saudaraku sekalian, ada banyak ayat-ayat Alkitab yang lain untuk membuktikan ketuhanan, keilahian Kristus. Tapi apa yang saya sampaikan sudah cukup sebetulnya. Mari, jangan kita ragu akan Dia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Apa korelasinya pengakuan iman kepada Yesus sebagai Tuhan dengan keselamatan kita? Perhatikan Roma pasal 10 ayat ke-9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pengakuan kita kepada Yesus dalam mulut dan dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan erat relasinya dengan keselamatan diri kita. Karena itu, bagi saudara yang masih ragu, bagi saudara yang masih belum jelas, sudah belum ada jaminan keselamatan, sebagai hamba Tuhan saya menantang, sekarang terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, yang mengampuni dosamu, menyelamatkan jiwamu, memberikan kehidupan kekal yang pasti kepada orang-orang percaya. Tuhan kita memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskan tentang Engkau ya Yesus, yang adalah Tuhan, Allah satu-satunya yang harus kami sembah. Tapi dengan beberapa dasar firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama, menolong kami memahami dan mengakui dan makin setia percaya kepadamu sebagai Tuhan kami. Dan kami, bagi yang belum ya Tuhan, jamah hati mereka, supaya mereka mengambil keputusan sebelum terlambat, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bagi yang sudah percaya, mari kami makin menjadikan Engkau Tuhan yang bertahta dalam hidup kami, yang mengendalikan, mengontrol seluruh kehidupan kami. Kami belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Dan karena Engkau adalah Tuhan yang menguasai hidup ini, tidak ada yang bisa kami takutkan, yang kami khawatirkan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu, kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati para pemirsa yang mendengarkan siaran ini, supaya iman mereka dibangunkan, kerohanian mereka dikuatkan, mereka boleh men-sharingkan, memberitakan kepada orang lain, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terpuji nama-Mu, menjawab syukur untuk firman-Mu, demi nama Tuhan Yesus penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.